Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-21 ini, mari kita terus tetap tingkatkan ibadah kita, iman kita, takwa kita kepada Allah, jiwa sosial kita kepada sesama manusia. Ada satu hal yang sebenarnya menarik dan sering kita lakukan, namun kadang maknanya itu yang lebih luar biasa itu belum kita temukan atau memang tidak ditemukan. Bagi saya, sholat itu adalah istimewa. Kenapa istimewa? Alasannya pertama adalah sholat itu adalah waktu yang ditentukan. Yang menentukan waktu itu adalah Allah Azza wa Jalla, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita segalanya. Kemudian sholat itu menjadi istimewa karena perintah yang pertama kali diterima itu oleh Nabi yang istimewa, khatamin nabiyyin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau mendapatkan amanah atau perintah yang istimewa dengan perjalanan yang istimewa yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Maka sholat itu merupakan ibadah yang istimewa. Alasan berikutnya, sholat menjadi istimewa karena apa? Innas sholata li dzikri. Sholat itu bisa diungkapkan sebagai bentuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara logika, kalau kita pahami, monggo sampean itu jalan pergi bertamu ke bupati, ya, atau ke pimpinan lah, jam 12 malam. Kira-kira diterima apa enggak? Diterima mungkin mentok-mentoknya dengan wajah yang kecut, dengan wajah yang muram. Waduh, ini lagi ngantuk-ngantuknya, kok ada tamu, gak ngerti apa aku lagi tidur. Nah itu pemimpin, nah itu manusia. Tapi Allah diketuk kapanpun. Artinya kita bermunajat menghadap kepada Allah kapanpun, dimanapun, tidak akan ada rasa mengeluh, tidak akan ada satu ungkapan atau wajah yang sekiranya itu bisa membuat manusia itu menjadi pesimis. Subhanallah, ini istimewanya. Mau jam 3 malam ke Allah terima, mau jam 3 sore Allah terima. Salat kita, bertamu kita, munajat kita, curhat kita, Allah terima. Itulah istimewanya salat. Kemudian suatu ketika sahabat Bilal bin Rabah pernah melakukan perjalanan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Ya Bilal, istirahat." Dimana, kenapa? Usolli, saya mau salat. Waktu itu dalam sebuah kisahnya itu sekitar jam 9 atau jam 10. Nabi sholat duha. Setelah sholat duha bersama sahabat Bilal, lalu Nabi berkata, "Bagaimana perasaanmu Bilal?" "Alhamdulillah ya Rasul, pikiranku tenang, nikmat, serasa imunitas atau energi ini tumbuh kembali seperti semula." Nah dari peristiwa itu maka sholat itu adalah merupakan satu ritual yang bisa mengistirahatkan seluruh anggota badan kita.
Oleh karena itu istimewa sekali sholat itu. Makanya apa yang pertama kali dihisab itu adalah sholat, sholat, dan sholat. Karena tadi begitu istimewanya sholat. Yang terakhir, apa keistimewaan sholat? Sholat mampu mencegah kita dari fahsya wal munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah yaf'alu fi nafsi, melakukan satu perbuatan untuk dirinya dan merugikan dirinya. Mungkar itu melakukan perbuatan mendapat merugikan orang lain. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang betul-betul menghargai, memaknai makna sholat bukan dari sisi ibadah, bukan dari sisi nanti kita masuk surga, tetapi dari sisi kemanusiaan pun itu bisa dijadikan sebagai bentuk pelajaran dengan sholat. Maka dalam Al-Quran kata sholat itu selalu beriringan dengan zakat. Ratusan kali diungkapkan wa atuz zakah wa aqamus sholat iqamus sholat ita'uz zakah. Ya, banyak sekali. Karena memang harus berdampingan antara ibadah zahiriyah seperti sholat dan ibadah batiniyah seperti sabar, tawakal, ya, tawassun, toleransi dan sebagainya. Maka dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dengan kalimat taukid innas salata menunjukkan bahwa betul-betul ketika engkau sujud dengan tulus di hadapan Allah, maka fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan merugikan orang lain itu akan dihindarkan, akan dihindari. Siapa yang menghindari? Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu adalah ibadah yang istimewa. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.